Karena ada hadis dari Nabi SAW, nanti di akhirat ada penyesalan. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang ingat di dunia dulu, waktu berlalu dia tidak isi zikir kepada Allah. Jadi bapak ibu ni, mohon maaf, antara zuhur dengan asar apa dibuat? Kalau zikir ya waktu subuh, antara zuhur dengan asar tu dihisap. Dihisap di hari kiamat tu. Tapi ulama mengatakan zikir khafi itu jalan terus, itu diisi dengan zikir. Itu dia. Nanti zuhur masuk masjid, antara zuhur sama asar apa dibuat? Inilah orang syariat dihisap 5 waktu. Orang tarekat merasa dihisap setiap waktu. Jadi mana yang lebih afdal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Lanjutan mengenai mengisi hal-hal yang mubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa manfaat yang mubah ini? Yang paling bagus untuk diisi, yakni waktu istirahat bagi umat manusia itu waktu-waktu yang kosong. Nah, sangatlah baik apabila digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan ini, Pak. Tidak ada amalan seluruh yang paling mudah setelah kita mengisi ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah melainkan zikir. Zikir ini mudah kan? Karena zikir ini tidak harus di sejadah, tidak harus lepas salat, kapan saja boleh. Nah, zikir inilah yang dipakai oleh seluruh tariqah, mudah, meriah dan cepat membersihkan diri. Ya. Nah, di sini dikatakan lagi, zikir itu sebagai pengabdian dan syukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berzikir itu identik dengan bersyukur. Orang tanya apa syukur? Syukur terima kasih dengan Allah segala apa yang telah kita terima. Bagaimana caranya? Zikir. Kalau tak banyak zikir tak ada syukur, Pak. Ya, sulit untuk merasakan syukur kepada Allah kecuali hadirkan Allah di hati kita. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kan punya ciri khas, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa tu bisa ngomong langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia tanya, "Ya Allah, bagaimana cara kami bersyukur dengan Engkau?" Allah jawab singkat padat, "Idza dzakarani syakartani." Jika kau ingat aku, kau bersyukur dengan aku, kata Allah. "Idza nasitani kafartani." Jika kau lupa dengan aku, berarti kau kufur. Itu. Jadi tak bisa dipoles-poles syukur ini. Syukur itu buah dari zikir. Apalagi firman Allah surah Al-Baqarah itu, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Itu jelas sama tu. Hadis qudsi tadi itu sama dengan ayat ini tadi.
Ingatlah kau dengan aku ingat dengan kau, kata Allah. Bersyukurlah kau kepada aku, jangan kau kufur. Jadi tak bisa dielakkan tak. Orang yang bersyukur pasti banyak zikir. Kalau orang kurang zikir, kurang bersyukur. Makanya tanya tu, orang yang tak mau bersedekah tu pasti tak banyak zikir dia. Ya, orang yang berat bersedekah tu kenapa? Hatinya tak berzikir dengan Allah. Kalau hati berzikir ingat Allah, dia sadar anugerah datang dari itu hati loh dibentuk. Jadi insya-Allah banyak-banyak zikir, pasti bersyukur kita. Oh, tak bersyukur, ya Allah duit tak ada, bagaimana? Syukur tidak harus dengan duit. Badan sehat, syukurlah tu. Mata, pendengaran, hidung, mulut, kaki, tangan sehat ni, oh ni mahal. Yang itu saja dah kita tak mampu berterima kasih dengan Allah SWT. Tapi kau tak ada zikir, Pak, yang tubuh kita ni tak pernah kita hargai. Kapan kita menghargainya? Waktu sakit baru sadar. Waktu tergeletak di rumah sakit baru sadar. Mata tu mahal, kuping mahal, tangan ni mahal, kaki ni mahal, kemaluan apa kan lagi. Tapi orang berzikir biar belum sakit sudah bersyukur dia. Ya, maka tubuh ni nikmat yang mahal, apalagi yang lain-lain. Ya, banyak-banyak zikir, insya-Allah jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berzikir setiap waktu juga diperintahkan Allah. Kapan berzikir? Setiap waktu. Orang ikut Nabi, mana ikut Nabi? Ingat hadis Aisyah, hadis Imam Bukhari. Aisyah berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzikrullah fi ahyani, adanya Rasulullah tu berzikir kepada Allah setiap waktu. Yang bilang Nabi lupa dengan Allah, kufur. Itu kata ulama. Siapa yang sempat terbetik di hatinya Nabi sempat lupa dengan Allah, kufur. Dasarnya mana? Nabi tidur je ingat Allah pagi bangun. Nabi habis salat witir berbaring begini, berbantalkan tangan. Nah, apakah kau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Mata aku tidur tapi hatiku tidak. Mata yang tidur Nabi itu tapi hati tidak. Jangankan Nabi, gurunya daripada Imam Atullah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam itu, namanya Abul Abbas Al-Mursi. Dia bilang, mengatakan, kalau sebentar saja, sejenak saja aku lupa dengan Allah, aku bukan orang Islam. Berarti itu ultimatum tu, Pak. Ultimatum tak main-main. Kok betul dia lupa sama Allah, keluar dari gitu dia. Makanya para aulia itu yang pengamal zikir ini, kalau sudah benar zikirnya tak bisa lupa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau para aulia macam itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang bilang Nabi lupa dengan Allah, kufur kata ulama. Nah, itu dia. Nah, jadi zikir ini sebenarnya senjata mukmin. Senjata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu, baik dalam kondisi dan situasi seperti apapun. Tak ada kaedah, walaupun buang hajat tapi zikirnya dalam hati. Jangan nanti buang hajat la ilaha illallah, ribut nanti orang. Karena zikir kita ada dua. Zikir yang dijaharkan itu ada hukumnya. Ada tempat-tempat tertentu tak boleh tempat yang kotor. Tapi kalau zikir khafi, zikir dalam hati, ini tak boleh putus. Di mana saja, walaupun buang hajat boleh. Yang tak boleh tu dilapaskan dengan lisan. Ada tak orang meninggal di WC? Zikir khafi itu, Bang. Ya, tak diungkapkan dengan mulut tapi hati berzikir. Meninggal pula di situ, tak masalah. Ya, tetap dia namanya husnul khatimah, kerana hati ingat Allah. Ya. Mari kita lihat ni firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini ayat 41 sampai 43. Ini sering disampaikan ya. Inilah dalil mengenai zikir disuruh banyak. Ya, zikirnya disuruh banyak. Banyak artinya tak kenal waktu, kapan pun.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Tasbih Pak, pagi dengan petang. Pagi tasbih, petang bertasbih. Kena pergantian, siang dengan malam. Pagi itu pergantian, malam menjadi siang. Maghrib, siang masuk, maka bertasbih. Wa subhanallah hina tumsuna wa hina maha suci engkau ya Allah pada waktu pagi dan petang. Tasbih ni dipakai malaikat, tapi zikir dipakai kita. Apa rahsia nanti kita pakai, kita bahas nanti. Kenapa kita berzikir, malaikat bertasbih. Ya, kemudian huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kalian dan malaikatnya mohon akan ampun kepada kalian. Jadi kita berzikir ni jamaah, berzikir tadi itu berzikir, rahmat Allah turun kepada kita, malaikat yang hadir dibilang Allahumma firlahum warhamhum, ya Allah ampunkan mereka semuanya dan rahmatilah mereka semuanya. Itu majlis zikir Pak. Jadi tadi kita berzikir dan sekarang pun masih malaikat tetap tidak beranjak sampai selesai pengajian kita. Tapi tadi kita berzikir, mereka itu datang memohonkan ampun, Allah memberi rahmat. Apa yang kita dapat? Kalau Allah beri rahmat, malaikat mohonkan ampun kepada kita, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, maka dikeluarkanlah mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini Pak yang kita harapkan. Hati kita ni kotor, mau ada cahaya dari Allah. Mana dapatnya? Zikir. Yang tadi gelap jadi terang, yang tadi kabur jadi nampak. Apa tu nampak tu? Yang tak baik berubah jadi yang baik. Baru nampak, bisa melihat mana yang hak, mana yang jadi orang yang mencampur aduk antara hak dengan batil, hatinya gelap. Hak orang, hak dia, bahaya tu. Gelap tu Bang, ya kan? Merasa paling bagus, bahaya tu. Gelap tu. Ini mau dirubah semuanya, penyakit yang mau dikeluarkan. Kena penyakit-penyakit itu minaz zulumat, daripada kegelapan. Bagaimana menuju kepada cahaya? Zikir. Al-Quran yang bilang ni. Sahih tak Al-Quran ni? Sahih ke dhaif? Ini bukan hadis ni, Al-Quran ayat. Kalau ayat tak ada sahih, tak ada dhaif, tak ada hasan. Yang penting begitu baca Al-Quran, sadaqallahul, maha benar Allah dengan firman-Nya. Ya, berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang mukmin rahim, sayang dia. Orang beriman yang banyak berzikir, imannya semakin meningkat, di situ kasih sayang Allah akan datang kepadanya. Nah, ini Pak, mohon maaf, guru-guru kita itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni memang harus mencintai mereka kerana mereka sudah dicintai oleh Allah. Itu kelebihannya. Nah, kita juga begitu, istiqamah berzikir, nanti kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang kepada kita, pasti kita pun sayang kepada Allah. Dia tanya jemaah, Pak Ustaz, saya mau tahu ni, Allah ni sayang tak dengan kita ni? Tanya hatimu, bagaimana engkau dengan Allah? Kalau kau senang dengan Allah, berarti Allah pun senang dengan kau. Gitu je ukurannya Pak. Kita tak bertepuk sebelah tangan. Macam tadi malam di Masjid Darul Najah, saya uraikan, kita mau tahu bagaimana ibadah kita ini diterima Allah. Apa tanda-tandanya? Tatkala kau beribadah, ibadahmu tidak lagi menjadi beban dan kau menikmatinya, itu tandanya ibadah kau diterima oleh Allah. Tanya kita masing-masing, jangan tanya orang lain. Ilmu ini Pak, kita tidak tahu mengontrol hati orang lain kecuali mursyid, tapi dapat diketahui dari kitab-kitab para mursyid ini. Ya. Orang tanya, Pak Ustaz, Allah sayang tak sama kita? Di mana kita tahu? Hatimu tanya, bagaimana dengan Allah? Nah,
Kalau ada benih cintamu kepada Allah, sayang kepada Allah, itulah tandanya Allah pun juga begitu. Allah wa kana bil mu'minina rahima, dia sayang dengan orang mukmin yang mana? Yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang kedua lagi, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Lepas salat ni suruh zikir, bukan suruh jalan. Ini habis salam langsung jalan. Kita berzikir kepada Allah. Dia baca apa? Allahumma anta jalan wa minka jalan. Jalan-jalan keluar tu. Kalau ada urusan tak masalah lah ya. Ya, tak masalah. Saya pun pernah juga begitu kalau ada urusan. Tapi kalau tak ada urusan, duduklah kita berzikir kepada Allah SWT. Apakah setelah salat saja? Qiyamau wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk dan berbaring. Artinya setelah salat kau berdiri, berdiri pun suruh ingat Allah. Nanti sampai di mana tempat kau duduk, duduk pun ingat kepada Allah. Capek ni berbaring, berbaring pun ingat kepada. Inilah sebenarnya zikir yang tak putus. Nah, guru kita Abah Ali bilang apa? Kalau kau ingat Allah waktu duduk, berdiri lupa, belum berzikir, kata dia. Dia memang zikir tepat, harus ada buahnya. Kalau ada buahnya, dia tak bisa lagi lupa. Ingat berdiri, duduk lupa lagi, belum berzikir. Saya tanya, kapan berzikir sebenarnya? Dudukmu, berdirimu, berbaringmu, berjalanmu, apa saja aktivitasmu, kau tak bisa lagi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama zikir yang sebenarnya. Kau dah begini, meninggal bisa lupa dengan Allah? Tak bisa lagi. Yang begini pun mau meninggal pun Allah sudah. Kenapa? Hari-hari ingat Allah. Itu latihan. Perlu dilatih. Jadi senjata orang mukmin tu zikir. Tanya seluruh tarekat, semua tarekat alatnya zikir, murah meriah. Ya, murah meriah. Tak pakai modal, ditalkin dia gimana? Ditalkin serius ngamalkan je. Pergi haji umrah mahal, Pak. Kau orang miskin, tak ada rezeki mau pergi haji gimana? Mau dekat sama Allah di Mekah ya, yang tak ada duit susah, kesian dia. Ternyata zikir solusinya. Dimanapun kau berada, kau bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berzikir pergi haji akan bisa merasakan kehadiran Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya. Ya. Selanjutnya lagi, maka syekh-syekh para guru tariqah itu, ya, dia menganjurkan untuk mengambil kesungguhan dan tidak mengambil keringanan. Itu apa? Talabut taraqi, tujuannya untuk meningkatkan, mempercepat naiknya rohani dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Waktu-waktu kosong tadi jangan dibuang, diisi dengan zikir itu lebih bagus. Karena ada hadis dari Nabi SAW, nanti di akhirat ada penyesalan. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang ingat di dunia dulu, waktu berlalu dia tidak isi zikir kepada Allah. Jadi bapak ibu ni, mohon maaf, antara zuhur dengan asar apa dibuat? Kalau zikir ya waktu subuh, antara zuhur dengan asar tu dihisap. Dihisap di hari kiamat tu. Tapi ulama-ulama mengatakan zikir khafi itu jalan terus, itu diisi dengan zikir. Itu dia. Nanti zuhur masuk masjid, antara zuhur sama asar apa dibuat? Inilah orang syariat dihisap 5 waktu. Orang tarekat merasa dihisap setiap waktu. Jadi mana lebih afdal? Ternyata nanti kita akan lihat benarnya hadis Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Ternyata dulu ingat sedih, ya Allah, waktu-waktu berlalu aku tak isi dengan zikir kepada engkau. Itulah penyesalannya. Sama hadis yang kedua, kata, tidak ada penyesalan di akhirat nanti terkecuali dia ingat di dunia ada waktu berlalu tapi dia tak ikut taklim belajar ilmu Allah SWT.
Oh, nyesal semua di sana. Padahal sudah masuk surga tu nyesal masih. Apalagi tak masuk, udah lebih nyesal lagi. Ya. Jadi untuk lebih meningkatkan, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya keadaan mereka talabu minal muridin amal ala taqlil mubahat. Mereka menuntut kepada murid-murid mereka untuk melaksanakan amal-amalan. Yang amalan ini sunnah dari Nabi SAW pada waktu-waktu yang kosong tadi itu, dan menyedikitkan melakukan hal yang mubah. Kenapa? Menjadikan mereka tersebut jadi taat pada waktu tersebut, dan waktu berjalan diisi dengan ibadah kepada Allah, maka tanpa disadari pahala mengalir. Sebenarnya kita tak cari pahala, Pak. Tetapi secara hukum, kalau kau sudah bisa berzikir setiap waktu, maka waktu itu tidak ada lagi maksiat, semuanya berbau taat. Yang taat berarti pahala mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berapa, Pak Ustaz? Falahum ajrun ghairu mamnun. Berapa hitungannya tu? Falahum ajrun ghairu mamnun. Surah apa tu? Surah At-Tin, ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun. Jadi bagi mereka pahala yang tak terhingga. Zikir tak pakai hitungan, Pak. Kalau zikir sudah betul dari hati. Ya. Inilah uniknya ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami, ternyata Nabi itu tak sempat lupa. Ingat tu. Oh, Pak Ustaz, saya dites sama orang. Kenapa Nabi lupa dalam salat? Kan ada tu. Nabi lupa dalam salat. Nabi lupa tahiyat awal. Nabi pernah salat 2 rakaat salam. Zuhur tu. Ternyata diuraikan ulama. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab, dia mengatakan perbezaan kita dengan Rasulullah SAW, Nabi itu lupa rakaat kerana kuatnya fokus kepada Allah, sehingga lupa rakaat. Kita sebaliknya, kita lupa rakaat kerana lupa dengan Allah. Itu ulama ini. Dan juga hikmahnya Allah takdirkan Nabi lupa supaya pelajaran bagi umatnya. Ya, nah? Kalau seandainya Nabi tak lupa dalam salat, kita banyak lupa. Gimana solusinya? Tak ada solusi. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah takdirkan Nabi lupa dengan izin Allah. Tak sering ya Nabi lupa itu, hanya berapa kali saja. Itu pun ditakdirkan agar kita mengambil manfaat dari kelupaan Nabi SAW. Tapi ulama bilang lupanya Nabi kena fokusnya kepada Allah. Kalau kita lupa dalam salat tu, memang lupa dengan Allah SWT. Kenapa? Cerita dunia masuk. Oh, salah apa perkara ni? Kerana tadi melang-lang buana fikiran kita tu. Ke pasar, mall, ke kantor, anak, isteri, hutang, makin masuk semua dah. Nah, itu yang buat kita lupa 3 ke 4 ni. Itu nak saya sampaikan ini, Pak. Ini ilmu ini sudah digali ulama bahwasanya kenyataan seperti itu tak bisa kita hindari. Ya, ilmu tasawuf ini, ilmu zikir ini, Pak, membongkar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Baru kita tahu kualitas Rasulullah itu dengan ilmu ini. Kalau tak tahu, nanti kayak orang sebelah itu, Nabi itu manusia biasa, jangan berlebih-lebihan. Dia tak faham. Bagi saya sih, Nabi itu manusia luar biasa. Makanya contoh Nabi itu semua amal tak ada. Jadi fikih ikut Nabi, tauhid ikut Nabi, tasawuf ikut Nabi, semua ikut Nabi, tak bisa tidak. Kerana Nabi itu babnya, ya, pintunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai mana tadi tu? Ya. Apabila tidak mendapatkan ketaatan di dalamnya, waktu berlalu saja, maka diniatkanlah hal-hal yang boleh. Apa tu? Ya, seperti apa? Wa kalamul khairan, perkataan yang baik. Kita kan ngomong sama orang, biasa nak ngomong,
Jangan banyak ngomong kali ini. Boleh tak ngomong? Boleh, tak apa-apa. Ngomong yang baik lah. Supaya jadi ibadah. Jadi ngomong tu mubah. Tapi begitu ngomong yang baik jadi ibadah. Maka omongan yang baik. Kata ulama bilang, tidaklah kau ucap kalimat kecuali yang baik. Kadang-kadang ni terpeset lah ini. Kan sering terpeset gitu, tak sadar ngomong ke mana-mana. Tapi kalau ngomong masalah agama tak apa-apa. Biar 1 jam 2 jam boleh. Ya, saya kalau ngomong sama guru-guru kita tu 1 jam asyik rasanya. Kenapa? Ilmu dapat, iman dapat. Tu asyiknya kita ngomong sama orang yang ahli ibadah. Dia cerita agamanya. Dia bilang kau cerita dunia macam nak pukul badan saya gitu. Tapi kau cerita agama 1 jam saya tahan. Itu lain dah. Karena orang tu asyik dengan agama. Dia asyik dengan agama. Kalau kita terbalik, ngomong dunia 2 jam tahan, agama cukup 14 menit je. Tapi nanti kalau iman bertambah dengan zikir, pasti kita banyak cerita tentang Allah. Kita banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita banyak cerita tentang ibadah. Itu pak selera tu dari hati. Mulut keluar seleranya dari hati. Apa yang di hati itulah yang keluar. Ya, itu yang keluar. Maka dulu saya susah juga hidup ni, tapi kerana ada guru, dia sering menghibur. Nah, kalimat itulah yang menghibur hati kita, mantap. Banyak-banyak kumpul sama orang yang saleh. Jangan banyak kumpul sama orang yang salah. Kalau kumpul orang salah, kita jadi salah. Ya. Apalagi memperkuat badan. Alal ibadati ya'kulu tilka syahwa. Jadi kalau kita makan macam mana? Mubah juga. Tapi niatkanlah untuk kuat ibadah. Jangan hawa nafsu. Jadi kita makan perlu, saya pun perlu makan. Tapi ya Allah, dengan rezeki yang masuk tubuh ini ya Allah, kuatkan aku jadi pahala mengalir. Innamal amalu, makan, ngomong, minum, jalan tu mubah semua. Tapi kalau diniatkan berpahala dia. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.